Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema kali ini perayaan Natal Okomene tahun 2024. Nah pastinya dalam perayaan Natal ini kan pasti berbeda-beda gitu ya, entah kalau kita mengatakan Indonesia ataupun bahkan di luar gitu, khususnya di Bengkulu sendiri. Apakah ada tradisi khas gitu atau tradisi khusus di Indonesia, bahkan terkhusus di Bengkulu sendiri untuk perayaan Natal setiap tahunnya? Mungkin dari Pak Edward sendiri seperti apa nih? Nah, jadi kalau kita lihat tradisi atau kita bilang kebiasaan ya, kebiasaan yang dilangsungkan itu, ya memang ibadahnya dilaksanakan di gereja masing-masing. Tradisinya kan biasanya, ayo mari kita bersama-sama menghias gereja, gitu kan, sebagai bentuk daripada sukacita kita, gitu kan. Terus dalam menghias gereja itu sendiri, lalu menghias juga pohon Natal, gitu ya, dengan lampu yang berkedip-kedip apa segala macam, itu semua memiliki arti dan maknanya sendiri. Nah terus, tapi kita harus tahu itu mengingatkan kita gitu. Bukan hanya rumah kita, bukan hanya lingkungan kita, bukan hanya tempat ibadah yang perlu untuk dihias, tapi yang paling perlu hati kita, diri kita, jiwa kita, pikiran kita. Itu biarlah dihias oleh Tuhan itu sendiri, agar kiranya apa yang dikehendaki Tuhan, itu yang melekat dalam diri kita dan itu yang nyata dalam kehidupan kita. Oke, nah kalau terkait dengan bagaimana kekhasan gitu ya dari perayaan Natal itu sendiri, salah satunya adalah menghias itu tadi. Nah sebetulnya kalau kita bicara terkait budaya, tradisi, adakah mungkin perpaduan gitu antara bagaimana kita merayakan perayaan Natal di tahun 2024 ini dengan mengaitkan antara unsur budaya dan juga tradisi, khususnya di Bengkulu. Gimana nih Pak Victor? Kalau pada perayaan-perayaan Natal, ibadah gitu, mungkin ada perpaduan unsur etnis juga yang akan dimunculkan. Seperti dalam perayaan Natal tanggal 27 nanti, kita juga pakai dol untuk menyambut. Dan juga dengan pakaian adat Bengkulu. Jadi ini juga salah satu upaya untuk mendaratkan pesan Natal bahwa kita juga berada di Bengkulu, di bumi Rafflesia ini, yang juga mempunyai adat istiadatnya yang perlu kita juga tampilkan di sana begitu. Artinya tidak meninggalkan dari unsur-unsur etnik itu sendiri gitu ya. Kita merayakan perayaan Natal bagi umat Kristiani, tapi juga tetap membawa bagaimana tradisi dan juga budaya lokal itu sendiri, khususnya di Provinsi Bengkulu. Nah kalau kita bicara untuk Indonesia sendiri, perayaan Natal ini akan dilaksanakan di mana nih, Pak? Kalau untuk pusat dari perayaan Natal di tahun 2024, khususnya di Indonesia nih. Kalau biasanya itu di GBK. Di GBK ya? Ya di GBK setiap tahunnya, dan itu memang sama mengusung tema yang sudah ada, karena itu adalah tema nasional gitu ya. Tema nasional yang sudah dibuat oleh PGI dan juga KWI bersama-sama. Nah jadi puncaknya saya pikir yang paling menarik adalah ini selaras dengan apa yang menjadi cita-cita bangsa kita. Ketika memang kita doakan, lalu kita kerjakan, kita hidupi, saya percayalah, ya artinya ketika kita bersama-sama untuk itu, Indonesia pasti akan maju. Oke. Nah kalau kita bicara terkait bagaimana Indonesia nanti ke depan kita agar lebih baik, ini kan tadi salah satunya adalah mengusung untuk pemerintahan ke depan. Ini kan kita baru saja kayak melaksanakan pelaksanaan pilkada gitu, pelaksanaan pemilu juga, pastinya kan harus sejalan dengan bagaimana upaya pemerintah untuk bisa mengusung Indonesia Emas 2045 dan bagaimana nanti setiap umat beragama walaupun tadi berbeda-beda gitu, tapi tetap dengan tujuan yang sama. Kalau dari umat Kristiani sendiri seperti apa nanti untuk mendukung agar pemerintahan ke depan nanti bisa lebih baik lagi, khususnya di perayaan Natal ini bisa menjadi evaluasi lah untuk kita semua gitu. Gimana nih Pak Victor? Ada dua sisi penyadaran yang harus diusung bersama bahwa umat Kristen ini seakan-akan ada pada identitas warga kerajaan Allah dan warga Indonesia. Maka dua identitas ini juga sama pentingnya untuk terus digaungkan. Sebagai orang Kristen sendiri kita tidak bisa abai
kepada masalah-masalah sosial, karena kita masih hidup di tengah-tengah dunia. Justru pesan iman yang harus terus-menerus digaungkan adalah ketika kita berada di dunia, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, terutama untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini tidak boleh abai. Dan Natal ini juga nampaknya menjadi pembasuh ya, karena kontestasi politik kan sudah selesai nih. Iya, benar. Nah, siapapun yang terpilih, pemimpin kita adalah pilihan rakyat yang harus kita terus dukung dan bersinergi bersama pemerintah. Begitu. Oke, gimana nih kalau dari Pak Edward sendiri melihat untuk Indonesia nanti ke depan gitu ya, salah satunya dengan pemerintahan baru seperti ini dan adanya perayaan Natal ini bagian kita untuk bisa mengevaluasi diri lah agar nanti lebih baik ke depan. Baik, khususnya lah mungkin kita lebih spesifik Bengkulu. Iya, iya. Kalau memang kita sendiri yang tinggal di Bengkulu ini ya merasakan bahwasanya banyak hal yang perlu kita kejar, banyak hal yang perlu kita maksimalkan. Ya. Provinsi kita ini kaya sebenarnya. Benar. Bahkan ketika saya hubungkan dengan kata-kata Bethlehem itu sendiri, wah ini sebenarnya benar loh, Bengkulu ini Bethlehem loh. Dari makna kata ya, bukan makna geografisnya. Kita lihat sendiri Bengkulu ini, saya pikir lempar ubi saja bisa tumbuh itu. Suburnya luar biasa loh Bengkulu ini. Lautnya luas, Samudra Hindia. Artinya kan kita tinggal bagaimana meramu ini, memanage ini, bagaimana kita bersama-sama dan sungguh-sungguh ya. Khususnya para stakeholder juga yang ada di dalam pemerintahan kita, khususnya yang baru, ya agar kiranya juga memikirkan itu. Kalau bisa goal-goalnya tahap demi tahap itu sudah jelas gitu. Apa capaian-capaiannya dan terukur semua gerakan pembangunan serta program-program pemerintah itu gitu. Artinya mari kita buat Bengkulu yang sejahtera, mandiri, bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ya, itu tujuannya. Karena kalau kita melihat luar biasa Bengkulu ini kalau kita maksimalkan. Iya. Artinya memang kalau kita bicara soal potensi juga, Bengkulu memiliki potensi yang luar biasa kita bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah, dalam perayaan Natal sendiri apakah ada bentuk penyadaran khususnya bagi generasi muda gitu ya saat ini? Ini kan penting juga karena nanti untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045, generasi muda inilah yang nantinya akan berperan aktif lah di sana. Salah satu perayaan Natal ini sendiri adalah bentuk penyadaran untuk anak-anak muda sendiri seperti apa nih Pak Edward? Yang kita lihat adalah beranjak dari temanya juga. Iya. Beranjak dari temanya, kita sampaikan kepada para pemuda juga, nanti yang ikut andil juga dalam kegiatan perayaan Natal Okumene ini, agar mereka juga sadar gitu, tujuannya kemana, langkahkan kakimu dengan pasti, kau pasti akan bisa, dan kalian masa depan Indonesia. Oke, baik, kita akan break terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tentunya dalam tema hari ini, perayaan Natal Okumene tahun 2024, tetaplah di Brendo.